Pemirsa, inilah breaking news berita Satu News Channel bersama saya Ade Mulia, dan hari ini Pengadilan Jakarta Selatan kembali menggelar pra-peradilan gugatan Budi Gunawan, dan menurut rencana hari ini hakim akan membacakan putusannya. Dan pemirsa, kita langsung saja bergabung dengan tim liputan kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengikuti proses sidang pra-peradilan selengkapnya. Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andus Budi Gunawan SH MSI beralamat di Jalan Duren 3 Barat 6 nomor 21 Pancoran, Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. Agung Makbul Sihotam SHMH, Riki HP Sihotam SH, Anwar Effendi SIK SHMH, Dedi Sudarwandi SHMBA, Fidian Suprihati SHMH, Sis Mulyono SHMH, Adri Effendi SHMH, Bintan Semorangkir SH, Zahril SH, Bambang Wahyu Broto SH, Tonika Al-Fatawira SH, Partoyo SH Embung, Dr. Mahdir Ismail SH LLM, Ignatius Supriyadi SH, Marcelinus Karajasa SH LLM, Anwara Manurum SHMH, Dr. RM Pangabean SHMH, Hertanto SH, Syed Muhammad Mulyadi SH, Yanwar P. Wasesa SHMH, Dulpaner Tundan SHMH, Nike Wirdiati SHMH, Julius Irawansa SHMH, Dr. Fredrik Yunadi SHLLM, Dr. Riko Andeiro SHLLM, Arianto Sukadi SHMH, berdasarkan surat perintah Kapolri nomor B garing 120 garing 1 Romawi garing 2015 tanggal 19 Januari 2015, surat tugas Kapolri nomor B garing 4.1 garing 1 Romawi garing 2015 tanggal 16 Januari 2015, dan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2015 yang dalam hal ini memilih domisi hukum di kantor divisi Polri Jalan Trunojoyo nomor 3 Kebayoran, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Melawan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Setiu Pimpinan KPK, beralamat di Jalan HR Rasuna Said, Kapling C1 Setiabudi, Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Katarina M. Girsang SH SHMH, Nur Kusnia SH Embung, Rasa Mala Aritonang SHMH, Rini Apriyanti SH MKN, Indah Opriyanti Sutomo SH Embung, Juliani Tigor Simanjuntak SHMH, Mr. Anotomi Mulyawan SH, Indra Mantong Bati SH LLM, Surya Wulan SHMH, R. Natalia Kristianto SH, Mia Suryani Siregar SH, masing-masing selaku pegawai KPK, berkedudukan di Jakarta, beralamat Jalan Rasuna Said, Kapling C1 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus SKS strip 05 garing 01 strip 55 garing 01 garing 2015 tanggal 29 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai termohon. Pengadilan negeri tersebut telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Januari 2015 nomor 04 garing P.Rap garing 2015 garing Jakarta Selatan tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah membaca penetapan hakim tanggal 26 Januari 2015 nomor 04 garing P.Rap garing 2015 garing PN Jakarta Selatan tentang penentuan hari sidang. Telah membaca surat permohonan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan ini. Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan pra-peradilan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 26
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Januari 2015 di bawah register perkara nomor 04/Pit-Prap/2015 Jakarta Selatan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Untuk mempersingkat pembacaan putusan karena permohonan ini juga sudah dibacakan pada awal persidangan, maka tidak akan diulangi pada hari ini. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 2 Februari 2015, untuk pemohon datang menghadap kuasanya tersebut di atas, sedangkan pihak termohon tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian menunda persidangan selama 1 minggu, yaitu tanggal 9 Februari 2015. Dan pada hari persidangan tersebut telah hadir kuasa hukum pemohon dan termohon sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa pengadilan telah menjelaskan kepada kuasa termohon tentang permohonan pra peradilan tersebut, dan kuasa termohon menyatakan sudah menerima surat permohonan tersebut. Menimbang bahwa seterusnya dilakukan pembacaan surat permohonan pra peradilan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Menimbang bahwa selanjutnya kuasa termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 9 Februari 2015 dengan uraian sebagai berikut. Untuk mempersingkat pembacaan putusan ini, jawaban ini juga tidak akan dibacakan karena telah dibacakan pada persidangan sebelumnya.
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa untuk mempersingkat pembacaan putusan ini juga bukti satu persatu tidak akan dibacakan yang telah diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P73. Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, yang pemohon telah mengajukan saksi-saksi maupun ahli yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. Untuk mempersingkat pembacaan putusan ini, keterangan saksi juga tidak akan dibacakan dan telah termuat di dalam putusan ini. Saya lanjutkan. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, termohon di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa untuk mempersingkat pembacaan putusan, bukti dari termohon juga tidak akan dibacakan, bukti T1 sampai dengan bukti P22. Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, pihak termohon juga telah mengajukan saksi-saksi maupun ahli yang masing-masing juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya. Untuk mempersingkat pembacaan putusan, keterangan saksi ini juga tidak akan dibacakan. Menimbang bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, baik pemohon maupun termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan. Menimbang bahwa untuk meningkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dalam putusan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini tentang hukumnya. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas. Dalam eksepsi, menimbang bahwa dalam jawabannya termohon telah mengajukan eksepsi tentang 1. Objek permohonan pra-peradilan bukan kewenangan hakim pra-peradilan. 2. Permohonan pra-peradilan prematur. 3. Petitum permohonan pra-peradilan tidak jelas, obscure legal, dan saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh termohon tersebut, pengadilan negeri akan mempertimbangkannya sebagaimana tercantum dalam pertimbangan berikut ini. 1. Objek permohonan pra-peradilan bukan kewenangan hakim pra-peradilan. Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh termohon dalam mengajukan eksepsi ini pada pokoknya adalah permohonan pemohon tidak termasuk objek pra-peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 junto pasal 82 ayat 1, junto pasal 95 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, dan juga tidak termasuk dalam pengertian pra-peradilan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 10 KUHP.
permohonan pemohon melanggar azas legalitas dalam hukum acara pidana. Putusan pengadilan yang dijadikan dasar acuan dalam mengajukan permohonan ini tidak dapat dipandang sebagai jurisprudensi. Menimbang bahwa pasal 1 angka 10 KUHP merumuskan pengertian pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. B. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. C. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Menimbang bahwa rumusan pasal 77 KUHP adalah sebagai berikut. Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. B. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Menimbang bahwa dari rumusan pengertian pasal 1 angka 10 junto pasal 77 junto pasal 82 ayat 1 junto pasal 95 ayat 1 dan ayat 2 tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak termasuk objek pra-peradilan karena hal itu tidak diatur. Menimbang bahwa demikian pula halnya dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan pidana khusus yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia juga tidak ada ditemukan aturan yang mengatur kalau pengujian tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka menjadi objek pra-peradilan. Menimbang bahwa masalahnya sekarang adalah karena hukumnya tidak mengatur apakah hakim boleh menolak suatu perkara dengan alasan pertimbangan bahwa hukum tidak mengatur atau hukumnya tidak jelas atau hukumnya tidak ada. Menimbang bahwa Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman melarang hakim untuk menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang redaksi lengkapnya berbunyi: pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili. Menimbang bahwa larangan menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara itu dibarengi dengan kewajiban bagi hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang redaksi lengkapnya sebagai berikut: hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menimbang bahwa larangan bagi hakim menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih atau alasan bahwa hukumnya tidak ada tentunya melahirkan kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada, atau yang semula hukumnya kurang jelas menjadi jelas,